wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dija Azizi dengan NIM 241306083. Saya dari kelas Peternakan B, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai metabolisme lipid yang meliputi degradasi lipid, oksidasi asam lemak, serta biosintesis lipid. Yang pertama itu ada degradasi lipid dan juga oksidasi asam lemak. Di proses ini memiliki dua tahapan, yaitu tahap pencernaan, penyerapan, dan transfer lemak. Lemak atau lipid ialah senyawa hidrofobik yang tidak larut dalam air, sehingga dalam tubuh lemak harus mengalami suatu proses khusus agar dapat diserap oleh tubuh. Proses pencernaan lemak dimulai di usus halus, di mana lemak akan diemulsi oleh garam empedu yang diproduksi hati dan disimpan di kantong empedu. Garam empedu ini bersifat amfipatik sehingga mampu membentuk misel yang memudahkan kerja enzim lipase pankreas. Lipase pankreas kemudian menghidrolisis trigliserida menjadi asam lemak bebas dan juga monogliserida. Produk ini kemudian akan diserap oleh sel-usus halus, lalu di dalam sel asam lemak akan direesterifikasi kembali menjadi triasilgliserol. Triasilgliserol bersama kolesterol dan juga fosfolipid kemudian akan dikemas dalam bentuk kilomikron untuk diangkut melalui sistem limfatik dan akhirnya masuk ke peredaran darah. Setibanya di jaringan, enzim lipoprotein lipase akan memecah triasilgliserol menjadi asam lemak bebas dan juga gliserol. Asam lemak bebas ini dapat digunakan sebagai sumber energi oleh otot atau disimpan di jaring adiposa sebagai cadangan energi. Nah, masuk kedua yaitu ada beta oksidasi asam lemak. Setelah asam lemak masuk dalam sel, langkah berikutnya adalah aktivasi menjadi asam lemak asil-CoA dengan bantuan enzim asil-CoA sintease. Untuk lemak rantai panjang diperlukan transportasi ke mitokondria menggunakan molekul karnitin melalui sistem karnitin asiltransferase. Dalam matrik mitokondria, proses beta oksidasi ini terjadi secara berulang, di mana setiap siklus akan memotong dua atom karbon dari rantai asam lemak dan menghasilkan asetil-CoA, NHDA, dan FHDH2. Asetil-CoA kemudian masuk ke siklus asam sitrat untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. NHDH dan FH2 yang dihasilkan juga akan masuk ke dalam rantai transport elektron untuk menghasilkan ATP tambahan. Di kondisi kekurangan glukosa seperti saat puasa, sebagian asetil-CoA akan diubah menjadi badan keton di hati yang dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif oleh otak dan juga jaringan lain. Sekarang kita lanjut ke proses kedua, yaitu ada biosintesis lipid. Setelah membahas degradasi lipid, kita lanjut ke proses biosintesis lipid yang meliputi asam lemak, sintesis asam lemak, triasilgliserol, fosfolipid, serta kolesterol dan steroid. Langsung saja kita bahas. Yang pertama ada sintesis asam lemak. Proses ini berlangsung di sitoplasma sel hati dan jaringan adiposa. Bahan baku utamanya ialah asetil-CoA yang diubah menjadi malonyl-CoA oleh enzim asetil-CoA karboksilase. Proses ini dilanjutkan oleh fosfat asitantase yang akan membentuk asam lemak jenuh rantai pendek hingga menengah seperti asam palmitat. Proses ini memerlukan NADPH sebagai donor elektron yang sangat dipengaruhi oleh hormon insulin, terutama setelah konsumsi karbohidrat. Yang kedua ada triasilgliserol. Sintesis triasilgliserol. Asam lemak hasil sintesis akan bergabung menjadi gliserol 3-fosfat membentuk triasilgliserol. Di hati, triasilgliserol dikemas dalam bentuk FLDL untuk diedarkan ke jaringan tubuh, sedangkan di jaringan adiposa triasilgliserol disimpan sebagai cadangan energi. Yang ketiga ada sintesis fosfolipid. Fosfolipid sintesis dari asam lemak gliserol 3-fosfat dan gugus fosfat. Enzim utama yang berperan antara lain fosfatida sintase dan choline fosfotransferase. Fosfolipid merupakan komponen utama membran sel dan juga berperan dalam sinyal seluler.
Nah, yang keempat ada sintesis kolesterol dan steroid. Kolesterol disintesis dari asetil-CoA melalui serangkaian reaksi yang dikatalis oleh enzim HMG-CoA reduktase. Kolesterol berfungsi sebagai prekursor hormon steroid, asam empedu, dan juga vitamin D. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa metabolisme lipid merupakan proses biokimia yang penting yang meliputi pencernaan, pemecahan, transportase, dan sintesis ulang lipid dalam tubuh. Proses ini melibatkan berbagai enzim spesifik dan menghasilkan molekul penting seperti asam lemak, triacylglycerol, fosfolipid, kolesterol, dan steroid. Selain sumber energi utama, lipid juga berperan dalam membentuk struktur membran sel, hormon, dan vitamin. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai metabolisme lipid. Semoga penjelasan saya dapat bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih.